multimedia merupakan suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan yang dilakukan secara interaktif dengan mengkombinasikan teks, gambar, audio, video, ataupun animasi secara digital. Multimedia memiliki dua suku kata, yaitu multi dan media. Multi berasal dari bahasa Latin yaitu nouns, yang memiliki arti banyak atau bermacam-macam. Dan media berasal dari bahasa Latin medium, yang memiliki arti perantara. Komputer berawal dari kalkulator mekanik Pascalian, Blaise Pascal 1643, Analytical Engine Charles Babbage 1822, ENIAC Electronic Numerical Integrator and Calculator Macaulay and Eckert 1946, Intel 8000 series 1970-an terjadi perubahan yang signifikan. Apple Lisa 1983 memperkenalkan mouse. Apple Macintosh 1984 memperkenalkan GUI, suara dan monitor resolusi hitam putih, resolusi tinggi. Multimedia PC atau MPC diperkenalkan pada tahun 1990-an. MPC level 1 386SX 16,4 MB 30 MB HDD 8 bit audio 8 bit VGA CD dan ROM. MPC level 2 486XX 25,8 MB RAM 160 MB HDD 16 bit audio 16 bit SVGA 2 kali CD ROM. MPC level 3 Pentium 7 5,16 MB RAM 500 MB HDD 16 bit audio 16 bit SVGA 4 kali CD ROM. Multimedia PC saat ini adalah Pentium 4 setara 2-2,5 GHz 128 MB sampai 100 GB RAM 10 sampai 100 GB HDD 64 byte audio 32 MB video capture DVD ROM dan modem. Karakteristik multimedia. Multimedia memiliki 5 karakteristik. Pertama, pesan atau informasi yang ingin disampaikan ditampilkan dalam format digital. Kedua, tampilan pesan dapat dikontrol melalui komputer. Ketiga, komunikasi dapat dilakukan secara interaktif. Keempat, dapat disimpan dan ditampilkan berulang kali. Kelima, proses komunikasi berlangsung secara sistematis dan terintegrasi. Multimedia memiliki beberapa ciri-ciri yang terdapat dalam 4 karakteristik. Pertama, karakteristik media intrapersonal, yang mana pikiran adalah umpan balik yang diperoleh seseorang dan hanya bermain dalam dirinya sendiri. Aliran pesan yang disampaikan adalah persepsi terpusat. Kedua, karakteristik interpersonal. Kelima indera berguna untuk menjadi umpan balik dari informasi yang disampaikan dengan tulisan, verbal, gerakan, dan aliran pesan dua arah. Ketiga, karakteristik media massa. Sifatnya dilembagakan, satu arah, tersebar luas, umum, dan juga menggunakan peralatan teknis atau mekanik dan sifatnya terbuka. Terakhir, karakteristik media diperoleh semua indera, baik aliran verbal maupun sinyal. Pesan yang disampaikan dapat satu atau dua arah, dan banyak ataupun terbatas. Fungsi komunikasi multimedia terdapat 3 fungsi komunikasi diantaranya. Yang pertama itu ada efisiensi penyebaran informasi. Yang kedua ada media sosial adalah pengawasan dalam kebijakan sosial. Dan yang ketiga memperkuat keberadaan komunikasi. Nah selanjutnya ada elemen dasar komunikasi multimedia. Multimedia terdiri dari berbagai elemen sehingga para pengguna dituntut untuk dapat menguasai program pengolahan elemen tersebut. Seperti yang pertama ada teks. Teks merupakan kumpulan huruf, angka, dan simbol tertentu yang dapat merepresentasikan data seperti nama dan nilai. Dan yang kedua ada gambar. Gambar merupakan data bersifat non-karakter yang terbentuk dari suatu jaringan grid titik-titik yang
sangat kecil. Gambar atau image dibagi menjadi dua, yaitu gambar bitmap dan gambar vektor. Dan yang ketiga ada suara. Suara, audio atau sound merupakan suatu gelombang sinyal analog berbentuk sinusoidal. Dan yang keempat ada animasi dan video. Animasi merupakan sekumpulan gambar yang dibentuk bergerak dalam suatu satuan waktu. Jenis-jenis komunikasi multimedia. Yang pertama, komunikasi multimedia online, yaitu komunikasi yang menggunakan suatu cyberspace berupa dunia maya, internet, dan satelit seperti televisi. Para pengguna multimedia terhubung dengan suatu jaringan yang luas yang tergabung dalam suatu wadah tertentu. Yang kedua, komunikasi multimedia offline, komunikasi yang menggunakan suatu cyberspace yang lebih kecil seperti personal komputer dan CD. Para pengguna multimedia terhubung dengan suatu jaringan lokal atau terbatas, dan medianya bisa dibawa atau dipindahkan. Efektivitas komunikasi multimedia. Yang pertama, mampu mengakses informasi terkini dan memberikan banyak informasi lebih dalam. Yang kedua, media alternatif dalam penyampaian pesan diperkuat dengan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Yang ketiga, menarik perhatian dan minat karena merupakan gabungan antar pandangan, suara, dan gerakan. Yang keempat, bersifat multisensorik karena merangsang indera sehingga dapat mengarah ke perhatian dan tingkat retensi yang baik. Kelebihannya, setiap hal memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan komunikasi multimedia diantaranya, yang pertama, lebih komunikatif dan efektif. Yang kedua, mudah melakukan perubahan. Yang ketiga, lebih luas meluangkan kreativitas. Sementara itu, dalam segi kekurangan, komunikasi multimedia memiliki beberapa kekurangan seperti: 1. Memerlukan biaya yang lumayan mahal untuk membuat maupun mengakses media berbasis informatika ini. 2. Belum tentu semua orang dapat mengaksesnya maupun menikmatinya karena memerlukan barang elektronik seperti TV dan handphone. 3. Pembuatannya susah dan memakan banyak waktu dalam proses pembuatannya. 4. Harus didukung oleh daya penyalur listrik maupun jaringan internet. Multimedia sangat bermanfaat dalam berbagai bidang dan aspek. Seperti dalam bidang bisnis atau ekonomi, multimedia memudahkan proses jual beli dan membuka lapangan pekerjaan seperti driver ojek online, membuka usaha secara online. Dalam bidang informasi dan komunikasi, multimedia memudahkan mencari informasi dan memudahkan proses bertukar informasi. Dalam bidang pendidikan, multimedia sangatlah membantu dalam dunia pendidikan karena penyampaian informasi pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, meningkatkan interaksi siswa dan meningkatkan minat siswa dalam belajar. Dalam bidang virtual reality, multimedia menciptakan ilusi yang merubah suatu objek menjadi nyata ketika kita melihatnya. Dalam bidang iklan, multimedia membantu mempromosikan produk atau jasa, membantu proses kampanye atau penyuluhan. Dalam bidang film, multimedia menghasilkan produk animasi, membantu proses editing, membantu proses pengambilan gambar dan video. Dan dalam bidang game, multimedia menciptakan game yang mana bisa berupa game hiburan dan game edukasi interaktif.